Assalamualaikum, nama saya Yolanda Linggasari. Ini adalah ringkasan bab 1 tugas TIK. A. Berpikir komputasional. Computational thinking. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. 1. Pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. A. Formulasi masalah, abstraksi. B. Mengekspresikan solusi, otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi, analisis. 2. Teknik komputasional thinking. CT. Computational thinking (CT) adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. 3. Karakteristik komputasional thinking. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Computational thinking digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah menggunakan komputer atau perangkat lain, tidak hanya untuk masalah yang berkaitan dengan ilmu komputer, namun juga untuk berbagai masalah lain dalam kehidupan sehari-hari. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. Dalam mengelompokkan dan menganalisis data harus dengan dasar yang relevan agar bisa dipertanggungjawabkan. Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Proses mengenali dan memusatkan perhatian pada karakteristik penting dari suatu situasi atau objek dan membiarkan menyaring karakteristik yang tidak diinginkan dari situasi atau objek tersebut. 4. Metode komputasional thinking. A. Dekomposisi. Decomposition. Dekomposisi merupakan tahap pertama dari komputasional thinking. Dekomposisi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana. B. Pengenalan pola, pattern recognition. Pattern recognition, pengelana pola, yaitu proses untuk mengenali pola kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Pengenalan pula membantu kita dalam menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi tersebut karena ada contoh masalah yang telah diselesaikan. Misalnya, pengenalan pola file dokumen, file system, file execution atau struktur data, file. Ketika kita mengenali sebuah pola, kita dapat menggunakan kemampuan berpikir komputasi lainnya untuk membantu kita memahami kepentingannya. Adapun metode pengenalan pola sebagai berikut. 1. Sintaks, pendekatan dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. 2. Statistik, pendekatan dengan menggunakan data-data yang berasal dari statistik. 3. Jaringan seraf tiruan, metode yang menggabungkan metode sintaks dan statistik, yaitu mengenali objek dari ciri-ciri fisik yang jelas kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan data statistik. Metode ini seolah-olah meniru cara kerja. C. Abstraksi, abstraction. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), abstraksi merupakan proses atau perbuatan pemisahan dalam komputasional thinking. Abstraksi merupakan salah satu metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program. Adapun langkah-langkah dari proses abstraksi sebagai berikut.
1. Mengumpulkan submasalah dari hasil dekomposisi. 2. Menentukan skala kebutuhan dari submasalah tersebut. Seberapa besar dampak dari submasalah tersebut terhadap masalah kompleks. 3. Menghilangkan submasalah yang memiliki skala kebutuhan tidak terlalu penting hingga tidak penting. D. Algoritma. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan terhadap peserta didik. Karena algoritma mudah untuk didesain dan dipahami, contohnya dengan menggunakan skema, flowchart, diagram alur. Pada ilmu komputer, algoritma harus memiliki ketentuan berikut. 1. Algoritma harus memiliki sebuah data atau lebih untuk mengoperasikannya. 2. Algoritma harus memproduksi setidaknya satu hasil pasti. 3. Algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah telah dikerjakan. 5. Keuntungan computational thinking. Berikut keuntungan computational thinking dalam menyelesaikan persoalan. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. 6. Contoh computational thinking. Computational thinking adalah sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Berikut beberapa contoh penerapan computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. A. Memasak nasi. Memasak nasi juga melibatkan computational thinking. Pertama adalah dekomposisi. Kemudian ada pengenalan pola, seperti harus memasak air dahulu baru memasak beras atau menyalakan rice cooker. E. Jenis-jenis komputasi modern. 1. Mobile computing. Computing bergerak. Komputasi bergerak merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel. 2. Grid computing. Grid computing adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan-persoalan komputasi dalam skala besar. 3. Cloud computing. Awan. Cloud computing mungkin masih samar terdengar bagi orang awam, tetapi keberadaan cloud computing di era digital kini sebenarnya telah terasa di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan email dan media sosial. Oke, sampai segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.